Pria itu menceritakan kehidupannya, dimulai dari kesuksesannya, bisnisnya, kisah cintanya, sukunya, dan lain sebagainya. Di samping itu, ibunya sedang arisan dan diteror oleh pertanyaan anaknya kapan menikah. Setelah meeting, pria itu berkenalan dengan koleganya yang cantik dan meminta nomor teleponnya. Setelahnya, pria itu memperkenalkan pacarnya dengan beda hari dan ibunya datang untuk menanyakan kapan pria itu akan menikah. Paginya, pria itu mau pergi dan temannya pura-pura sakit, yang mana ternyata temannya itu diam-diam berjumpa dengan koleganya yang cantik itu. Dan malamnya, pria itu membagikan cerita bohong kepada temannya bahwa dia pergi dengan koleganya yang cantik itu. Setelah itu, pria itu curhat ke temannya masalah jodoh, dan pria itu menjelaskan tentang Pariban ke temannya itu. Setelahnya, teman-temannya kompak untuk membagikan selembaran untuk mencari boro yang cocok dengan pria itu. Tetapi pria itu kecewa dengan teman-temannya. Pria itu pergi ke Medan untuk mencari kampungnya dan Pariban yang dijodohkannya. Setelahnya, pria itu bertemu dengan tulang dan tulangnya, yang mana mereka kangen sekali dengan pria itu. Beberapa waktu kemudian, ada seorang wanita datang ke danau itu dan pria itu terpana dengan visual wanita itu, yang mana wanita itu adalah Paribannya. Pria itu menemankan Paribannya belanja ke pasar. Lalu, mereka bertemu dengan teman Paribannya, yang mana pria itu tidak suka dengan candaan teman-temannya Pariban itu. Malamnya, pria itu bermain catur dengan tulangnya. Tiba-tiba temannya datang dan pria itu tidak suka dengan kedatangannya. Temannya diajak main catur dan Paribannya pergi bersama pria itu ke acara di kampungnya. Paginya, mereka berpiknik di dekat danau dan temannya datang mengantar bekal. Tetapi pria itu tidak dapat bekal dari temannya itu. Pria itu ditantang bermain catur oleh temannya Pariban itu. Tetapi dia kalah melawan temannya Pariban dia. Paginya, temannya datang ke rumah Paribannya, tiba-tiba diajak bermain catur lagi oleh tulangnya. Beberapa waktu kemudian, mereka mau pergi tetapi motor temannya tidak mau hidup dan pria itu yang pergi mengantar Paribannya. Setelahnya, Pariban dan pria itu ikut kelas bahasa Inggris dan memperkenalkan diri juga. Temannya tiba-tiba datang dan sangat kesal ketika dikritik oleh pria itu. Malamnya, pria itu membuat aplikasi jual kerbau untuk tulangnya, yang mana Paribannya sangat senang penjualan kerbaunya lancar berkat aplikasi yang dibuatnya. Pria itu pergi dengan Paribannya dan tiba-tiba temannya pun ikut juga di belakang mobil. Lalu, pria itu tidak sengaja menabrak anjing peliharaan warga di sana dan diminta ganti rugi. Hingga akhirnya pria itu membayar ganti rugi ke warga itu. Setelah itu, pria itu meminta damai ke teman Paribannya di pemandian air panas. Paginya, pria itu mau balik ke Jakarta dan meminta Paribannya menyusul ke Jakarta suatu saat. Ketika sudah di rumah, ibunya kecewa Paribannya tidak ikut dan tidak tahan melihat anaknya belum nikah. Pria itu mendapat undangan pernikahan temannya. Setelahnya, keluarga cantik itu datang dan pria itu mengira calon masa depannya. Ternyata ditikung temannya. Pria itu melamar pacarnya. Tiba-tiba dapat telepon dari ibunya bahwa Pariban dan keluarganya datang ke Jakarta dan mem-PHP-kan pacarnya. Malamnya, Pariban dan keluarganya datang ke rumah pria itu. Paribannya mengatakan bahwa dia akan dilamar 3 bulan lagi oleh temannya dan ibunya pria itu langsung shock dan pingsan mendengar kabar itu.